Sore Digital Marketers. Sore. Kembali lagi di Inbound ID Sharing Session. Saya Fanny yang akan menjadi host Inbound ID Sharing Session episode 20 hari ini. Sama seperti sharing session sebelumnya, hari ini kita akan diskusi seputar inbound marketing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita, baik dari Inbound ID Army maupun juga dari sosial media. Nah, sharing session kali ini spesial banget karena kita akan ngobrol-ngobrol bareng CEO dan founder Inbound ID, yaitu Mas Rido Putradi Segara. Hari ini yaitu What Inbound ID CEO Learned from Starting Indonesia's First Inbound Marketing Agency. Untuk yang belum sempat kirim pertanyaan, bisa langsung kirim pertanyaannya ke kolom komen di bawah seputar teman kita hari ini. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Selamat sore Mas Rido. Sore Fanny. Ya, boleh cerita mengenai awal mula Inbound ID dulu ya? Kok Fanny dandan sih? Gak fokus. Iya. Jadi kalau cerita Inbound ID ya, awalnya tuh tahun 2009. Namanya tuh bukan Inbound ID dulu namanya Inbound Marketing Indonesia, kan? Jadi dulunya itu awalnya karena sempat baca artikel soal inbound marketing di HubSpot, kan? Tahun 2009. Zaman itu lagi senang-senangnya blogging, ada teman-teman yang blogging marketing ya. Jadi dulu tuh singkat cerita dapat duit banyak lah dari blogging, ya kan? Hampir 3-4 kalinya gaji bulanan tuh dapatnya dari blogging. Serius? Wow. Beneran. Dari sponsor review, AdSense, terus affiliate dan lain-lain itu bisa 4 kali gaji bulanan dari blogging, ya kan? Makanya terus belajar soal digital marketing sampai ketemu inbound marketing. Artikelnya ada di HubSpot, ya kan? Kepincut banget bagaimana HubSpot menjelaskan step by step digital marketing. Dari mulai datangin traffic, converting traffic into leads, leads into customer, consumer itu promoter. Which is itu adalah inbound marketing metodologinya yang mereka kenalkan, ya kan? Nah, awalnya dulu sebenarnya bukan agency kok Inbound ID, Inbound Marketing Indonesia, tapi itu adalah training company. Jadi dulu tuh ketemu sama teman-teman kerjanya di Comlabs ITB, terus sempat bikin kelas 3 atau 4 kali gitu sama Comlabs ITB di sana. Buka kelasnya soal digital marketing, email marketing, SEO, SEM dan semuanya. Dari sana makin banyak ketertarikan dan interest sama inbound marketing sampai akhirnya awal 2010 kayaknya mulai mau untuk buka service inbound marketing, ya kan? Tapi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak lainnya ya, alhamdulillah. Kalau dulu kliennya justru bukan company Indonesia kan, justru kliennya adalah dari luar. Klien pertamanya kita di Inbound Marketing Indonesia dulu itu adalah sebuah e-commerce dari Inggris. Jualan ini apa? Jualan alat-alat dapur, ya kan? Nah, singkat cerita 2010 itu akhir 2010, awal 2011 itu ketemu sama Italo. Kan pasti pernah dengar Italo Dani, terkenal nih namanya, ya kan? Terus ngobrol sama Italo, terus cerita-cerita, dia juga tertarik sama inbound marketing, terus kita decide gimana kalau kita mulai servicing Indonesian company, terus buka jasa agency di sini, ya kan? Namanya kemudian karena terlalu panjang dari inbound marketing Indonesia kita lupa jadi Inbound ID, itu Inbound ID yang ada sampai sekarang. Gitu ceritanya. Kok dandan sih tadi? Nah kan Mas Rido sebelumnya udah pernah bekerja di beberapa perusahaan seperti Google, Lazada College International, Wego, Gofar sama Fizuri. Apa sih yang membuat Mas Rido akhirnya tuh memutuskan untuk membuat inbound marketing agency sendiri lalu keluar dari posisi sebelumnya? Bekerja di perusahaan-perusahaan tadi itu ngasih banyak banget pengalaman, ya kan? Dan pengalaman yang sangat berharga. Tapi kalau gue pengennya endorse semua teman-teman terutama yang Inbound ID, one day you have to be your own, you have to have your own company. Jadi semua orang itu goalnya harus bukan jadi karyawan, goalnya harus jadi pemilik perusahaan, ya kan? Dan itu juga salah satu alasan kenapa dulu
ninggalin posisi-posisi dan perusahaan-perusahaan yang sempat gue kerja, terus mutusin buat jalanin Inborn ID gitu kan. Karena sesukses apapun employee sama employee, it's kinda different within company. Tapi bukan berarti besok kalian keluar dari sini perusahaan sendiri, enggak, tetap harus disiapin ya kan. Harus nyiapin skills, nyiapin material, nyiapin step by stepnya sampai suatu saat kalian siap, oke, gue harus keluar dari company ini, gue buka perusahaan sendiri. Itu jadi goalsnya semua orang ya. Jadi dari perusahaan-perusahaan sebelumnya, dari pengalaman sebelumnya sampai sekarang ada Inborn ID ini, apa aja sih persamaan yang masih bisa lihat dari sebelumnya dan persamaannya mungkin ini ya, apa namanya, challenge-nya itu terus-terusan berubah, terutama kalau teman-teman ada di dunia digital ya. Bukan beda ya, tapi dunia digital ini orangnya nggak bisa diem, harus terus-terusan belajar ya kan. Teman-teman yang udah mulai kenal sama SEO tahun 2007-2006 terus sekarang masih ngajarin SEO, beda banget, jauh beda ya kan. Atau teman-teman yang dulu tahu email marketing sekarang masih ngajarin email marketing, gimana email marketing bekerja juga beda banget. Artinya day by day-nya kerja di digital itu pasti terus-terusan belajar. Kalau kita berhenti belajar udah ketinggalan udah ya kan. Itu persamaannya dari zamannya dulu kerja di buku sampai sekarang jalan Inborn ID, itu nggak bisa berhenti belajar, gitu, harus terus-terusan belajar itu sih. Terus kan sekarang Inborn ID udah 8 tahun kan? Kira-kira apa aja sih challenge yang selama ini udah pernah di Inborn ID itu muncul, pernah di apa namanya, face the problem? Ya, kalau challenge sih banyak ya. Challenge-nya yang paling sering kita hadapin adalah pasti gimana kita bisa servicing our clients sebaik mungkin ya kan, ngikutin kebutuhannya klien sama delivering the right product, delivery to the right clients gitu kan ya. Kalau secara pribadi challenge-nya managing kerjaan itu gampang banget. Kasih tahu rasanya ya. Zaman-zaman dulu kita cuma bertiga di awal Inborn ID. Itu gue kerja pagi itu kerja di tempat orang, malamnya ngerjain kerjaan Inborn ID, itu bisa gue kerjain. Kalau kerjaan itu gampang manage, tapi kalau manage orang, manage teman-teman di sini, ya, itu challenge yang berbeda, ya kan? Tapi itu gue rasa challenge yang menyenangkan sih sampai sekarang 8 tahun Inborn ID berdiri. Salah satu hal yang buat gue senang di sini adalah karena gue punya tim Inborn ID yang hebat di sini. Terus apa aja nih yang masih Dodo lakukan supaya di Inborn ID terus ada continual improving? Ya karena resepnya kita kan memang belajar ya. Jadi di Inborn ID ini kita memang sudah punya produk, kita sudah punya delivery, tapi produk sama delivery itu akan terus-terusan evolve. Ya kan, SEO yang kita tawarin tahun 2009 sama SEO yang kita tawarin sekarang itu udah jauh banget bedanya, dari mulai delivery, KPI-nya ya kan, kalau harganya udah pasti ya kan. Tapi karena itu ya kan, makanya yang kita lakuin adalah kita terus-terusan improving our skills, our knowledge, our delivery ya kan, supaya kita bisa terus bersaing di market Indonesia, di market Indonesia. Nah, kan kalian boleh udah gede banget. Kalau misalnya ada teman-teman di sini atau ada orang-orang di luar sana yang juga pengen terjun ke dunia inbound marketing, kira-kira Mas Ido punya tips tertentu nggak sih supaya bisa sukses juga di inbound marketing? Ya, jadi inbound marketing ini bukan single silo skills ya. Artinya kalau teman-teman masuk ke inbound marketing, paling nggak teman-teman satu sudah punya basic skills, mau itu dari SEO, SEM atau skill set digital yang lain. Tapi skill set itu harus dilengkapi sama skill tambahan, kan? Karena inbound marketing ini adalah end-to-end marketing activities. Kalau orang yang tadinya di SEO nggak cuma datengin traffic ke website doang, tapi teman-teman juga harus bisa analisa apakah traffic itu bisa convert ke lead, apakah lead bisa convert ke customer, apakah customer bisa convert ke promoter. Which is ada skill set lain harus dipelajarin di sana, termasuk analytics. Kadang-kadang juga sentuhannya ke sosial media misalnya kan. Terus misalnya CRO, professional optimization.
Jadi salah satu key-nya kalau mau masuk ke inbound marketing, skill setnya harus agak lumayan dilengkapin, ya. Bukan berarti harus jago semuanya. Gue yakin nggak ada yang jago semuanya, karena orang pasti ada keterbatasan. Kita juga bukan manusia super, ya kan? Tapi paling kan teman-teman punya knowledge yang cukup untuk bisa mengerjakan inbound marketing campaign dari end to end. Nah, kalau misalnya nyambung dari segmen sebelumnya, Mas, sebelumnya itu Mas Ega pernah bilang kalau salah satu achievement inbound ID itu adalah bahwa kita udah jadi premium business partner. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih Mas, gimana sih prosesnya sampai bisa dapat achievement itu? Oke. Jadi memang salah satu achievement terbesar kita adalah kita sekarang adalah salah satu Google Premier Partner, dan ini adalah recognition dari Google bahwa inbound ID sudah memiliki kemampuan dan kapabilitas yang lebih di antara agensi yang lainnya, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengeksekusi campaign AdWords, ya kan? Kemudian jumlah spendnya kita di AdWords, ya kan? Kemudian juga bagaimana delivery kita untuk setiap campaign yang kita kerjakan melalui Google AdWords, ya kan? Itu salah satu alasan kenapa Google mau memberikan kita predikat sebagai Google Premier Partner, ya kan? Jadi bukan Google Premier tapi Google Premier Partner, ya kan? Tapi kalau ngomongin soal achievement nih ya, achievement sebenarnya kalau menurut gue yang paling besar yang inbound ID dapat, ya salah satunya adalah punya tim yang sebesar ini. Itu salah satu achievementnya kita, ya kan? Baik. Ada yang tahu kita bagaimana mulainya inbound ID dari bertiga tadi, gua itu berdua, bertiga. Terus ada beberapa di sini yang sudah 5 tahun, 4 tahun lebih, ya kan, termasuk kayak Ega di sini, ya kan. Itu zaman dulu tuh kita ngerjain apa-apa tuh serba sendiri semuanya, ya kan. Susah gitu loh, susahnya karena waktunya terbatas, campaignnya banyak, ya kan. Kalau sekarang dengan tim sebesar ini, kita punya kapabilitas dan kemampuan untuk mengerjakan campaign-campaign yang segede apapun juga kayaknya kita bisa ajain. Itu salah satu achievement yang paling besar buat kita. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, gimana sih pandangan Mas Igo mengenai tren inbound marketing yang ada sekarang? Kalau di digital industry menurut gua kedepannya salah satu metode yang akan jadi pilihan banyak company adalah inbound marketing. Kenapa? Karena orang udah bosan lah ya spending money without getting anything from those money gitu kan ya. Which is salah satu jawabannya kan inbound marketing, karena inbound marketing lu gak cuma spending money untuk datangin traffic, tapi juga lu mastiin bahwa traffic itu jadi lead, jadi customer, jadi promoter, ya kan? Which is itu harusnya jadi goalsnya semua perusahaan yang terjun ke dunia digital, ya kan? Makanya solusi yang paling pas karena untuk digital industri Indonesia sekarang adalah, bukan di Indonesia, di kita sekarang adalah inbound marketing, ya. Kalau trennya gue rasa semakin akan jadi pilihan makin banyak company sih untuk menjalani inbound marketing campaign. Mas, dari kita aku terus yang nanya nih. Nah, kira-kira dari teman-teman inbound ID Army ada yang mau nanya nggak? Kan selama ini saya sebagai yang di back office di belakang meja nggak pernah tahu sih eksistensi inbound ID di luar sana seperti apa sih Mas? Inbound ID di pasar di luar pasaran itu seperti apa deh? Apakah wow keren gitu, atau boleh diceritain Mas supaya jadi motivasi kita, kami yang belajar bekerja di belakang layar atau bekerja di belakang meja bisa makin semangat gitu Mas? Iya. Biar tahu Mas. Kalau di luar sana agak susah juga ya jelasinnya ngasih taunya seperti apa ya. Tapi beberapa part mungkin yang bisa jadi indikator bahwa orang sudah kenal sama inbound ID ya. Kan tahun 2014 kita base agencies kita yang dibawa ke Silicon Valley sama Google Indonesia ke sana, ya kan. Kemudian di sana juga kita sempat present soal digital marketing Indonesia, ya kan. Terus ya kalau gue yang ngomong kan nggak enak ya, banggain sendiri ya. Teman-teman aja deh nanti coba cari keluar, tanya sama teman-teman industri yang lain, inbound ID itu seperti apa, ya kan. Kalau dulu orang taunya inbound ID SEO company, sekarang sudah berubah harusnya sih, mudah-mudahan ya. Kalau enggak orang marketing sama bijinya nanti.
Ya, ya, gitu ceritanya. Oke, Mas. Ada lagi nggak yang mau nanya? Yes. Jadi, oke, gue mau nanya di dua hal sih. Kan tadi ceritanya awal kan lu sendiri dari praktisi, kan. Terus sekarang jadi leader lah, kita di inbound gitu. Makanya jujur ya, lebih susah maintain campaign apa maintain orang? Ya. Lebih susah maintain orang. Bener, ya kan? Kenapa? Karena kalau kerjaan lu mau begadang seharian juga selesaiin deh, nggak tidur, ya kan? Tapi kalau maintain orang itu ada kadang-kadang perasaan lu, apakah yang gue lakuin ini bener atau enggak, ya kan? Apakah orang suka atau enggak sama yang gue lakuin itu kadang-kadang suka malah bikin nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apain juga, ya kan? Tapi kalau ada teman-teman nanti ya yang buka perusahaan sendiri terus punya banyak anak buah, kuncinya cuma satu, kalian tuh nggak akan pernah bisa bikin semua orang bahagia, ya kan? Yang paling penting adalah kalian cari solusi yang kira-kira paling nggak bisa membuat sebagian orang atau kebanyakan dari anak buah kalian tuh seneng, ya kan? Karena kalau bikin semua orang bahagia sih kita bukan bahagia, kayak gitu sih. Ya. Ada lagi? Kan satu lagi? Ada lagi. Tadi kan tentang inbound marketing. Kan berhubung posisi kalau dari agensi kayak kita nih, kan kita kebetulan jualannya inbound marketing. Gimana sih cara menerapkan inbound marketing sendiri buat inbound sendiri? Ya. Mungkin kasarannya gambarnya. Yes. Kita sudah mulai melakukan itu dari beberapa tahun ke belakang. Yang kita lakukan pertama kali adalah inbound marketing ini base apanya atau key success-nya adalah konten, ya kan? Kalau teman-teman yang pernah engage sama digital asetnya kita, mau itu Facebook, mau itu YouTube, mau itu Twitter, mau itu apapun yang kita punya, ya kan? Pasti yang kita kuatin adalah kontennya kita, ya kan? Dan kita sudah mulai melakukan itu, kita serius untuk develop aset-aset kita, Facebooknya kita, YouTube dan lain-lain, ya kan? Kemudian kita juga sudah jadi HubSpot partner. HubSpot itu adalah platform inbound marketing dan dia juga yang initiate atau mempopulerkan inbound marketing di dunia digital, ya kan? Dan kita sudah melakukan dari mulai generating traffic, kemudian converting traffic to leads to customer to promoter, kita sudah lakuin semua funnelnya, ya kan? Dan kayaknya gue nggak tahu ya, di sini kita salah satu agensi yang juga ngerjain conversion rate optimization. Kita juga salah satu agensi yang quite strong in terms of digital analytics. Ya kan, kita biasanya bilangnya digital measurement, dan itu kita terapin dulu di aset-asetnya kita sebagai agensi, ya kan. Makanya kalau di BD, lu juga mungkin tahu Kak, semua kebanyakan dari leads yang datang ke kita itu adalah digital leads. Artinya bukan leads yang kita ngejar-ngejar sendiri kemana-mana, tapi leadsnya datang lewat aset-aset yang kita punya. Kayak gitu sih. Dan gua rasa company-company yang ke depan jadi klien kita juga bisa manfaatin itu sebagai salah satu marketing aktivitas yang lain. Oke? Apakah pertanyaannya ada lagi yang Mas Uki. Jadi saya mau nanya dulu, kan salah satu service yang kita punya memang SEO nih. Ya. Dan kita tahu kan SEO punya banyak value lah untuk mencapai Yes. untuk visibility dari website. Tapi itu kan banyak buyer maupun brands yang rasa kalau SEO itu masih dilihat setengah mata. Ya. Jadi mereka merasa masih belum ada kayak apa sih yang bisa langsung dirasain dari investor yang mereka kasih kita dengan budget yang lumayan besar untuk SEO. Itu bisa dijelasin lagi kira-kira apa sih fungsinya SEO, ini apa gitu selain dari itu yang tadi saya omong. Oke. Ya sih Ki, jadi masih banyak banget company-company, mau itu company kecil, company sedang, company besar yang bilang ngapain sih gue spending money di SEO, ya kan? Sementara gue juga nggak ngeliat value apa-apa dari SEO. Partially gue bilang itu kebanyakannya adalah kesalahan dari agensi-agensi SEO sendiri, karena dulu kalau teman-teman tahu ya, orang-orang yang namanya SEO ini, mereka namanya, oh lo jalan SEO lo bakal ranking untuk keyword ini, ya kan? Jadi fokusnya cuma pada ranking, ya kan? Dan agensi itu akan ngelakuin semua hal untuk dapetin ranking itu, ya kan? Which is kalau di inbound ID kan bukan itu yang kita tawarin ke klien, ya kan? Nanti yang itu yang akan jadi value lebihnya kita untuk company atau untuk klien-klien kita, ya kan? Satu,
we are not only targeting for ranking, tapi kita juga ngajarnya adalah reach. Jadi artinya SEO activities yang kita lakukan fokusnya adalah gimana caranya supaya brand klien kita itu punya reach yang besar di market, ya kan? Dan itu kita lakuin satu dengan cara content creation dan distribution serta promotion, ya kan? Service SEO-nya kita itu termasuk content development satu, ya kan? Jadi kita develop konten yang lumayan strong, lumayan rich, artikel, infografik, slides, video, ya kan? Kemudian kita juga kerjain publication dari konten-konten itu, plus juga promotion, ya kan? In the end, value nanti didapetin sama klien atau brand adalah makan banyak orang yang kenal sama brand itu. Itu adalah salah satu value dari SEO, ya kan? Which is sampai saat ini gua rasa search itu punya market yang paling besar di antara channel-channel digital yang lain, kan? Dan selain itu, selain marketnya paling besar, juga intensnya, user intensnya juga paling kuat, ya kan? Karena search ini kan bukan push marketing, ya kan? Artinya lu bukan masang banner, orang asal lihat lu banner itu enggak kan? Kalau search ini adalah full marketing, artinya orang masukin kata kunci di Google, ya kan, untuk cari apa yang mereka mau cari, ya kan? Maka dari itu intensinya akan lebih kuat, dan itu value yang sebenarnya menurut gua adalah value yang sangat besar untuk brand atau company yang jalanin SEO gitu, kan? Hanya saja kalau nanti ada teman-teman di brand atau klien yang lihat video ini, kalau ketemu sama agensi terus agensinya cuma bilang gua mau akan bikin ranking di sini aja, kayaknya SEO-nya nggak akan jadi apa-apa kalau cuma itu fokusnya, ya. Jadi apart from ranking, ada banyak hal yang kita bisa dapat dari SEO, dan itu juga harus jadi value yang didapatin oleh klien kalau jalan campaign SEO. Kira-kira menjawab? Oke, siap. Selamat sore Mas Igo. Sore. Saya di sini kan masih baru bergabung di Imbon. Yes, selamat bergabung. Terima kasih. Di sini saya sebelum masuk di Imbon itu, saya melakukan survei kecil-kecilan ya teman-teman saya. Saya nanya ada yang tahu nggak Imbon ID apa, dan ada satu yang menjawab, oh Imbon ID itu SEO. Jadi Imbon ID mungkin terkenalnya buat SEO ya. Ya. Nah, itu apakah Imbon ID sendiri melakukan upaya SEO untuk website-nya sendiri? Soalnya saya pernah melihat itu ada beberapa agensi yang memang dia menghandle digital dari brand terus lain, tapi digital dari perusahaan sendiri dia mungkin nggak menghandle, dia membuat itu. Dan apakah Imbon ID membuat upaya SEO itu untuk website-nya? Kalau mau melakukan, apakah hasilnya memuaskan? Kalau mau melakukan, kenapa tidak melakukan SEO itu sendiri untuk website perusahaan? Terima kasih. Ya. Kita melakukan untuk website kita sendiri meskipun nggak se-heavy zaman-zaman dulu, ya kan? Kalau zaman-zaman dulu teman-teman cari kata kunci kayak SEO agensi Jakarta, Imbon Marketing Indonesia, Imbon Marketing atau apapun itu, keyword kita pasti ada nomor satu, ya kan? Kalau sekarang mungkin nggak sekuat dulu kita di search, ya kan? Alasannya adalah kita kebanyakan panci. Nggak sih, sebenarnya memang kita banyak melakukan tes dan revamping di websitenya kita sendiri, ya kan, termasuk kita migrate ke platformnya HubSpot. Itu juga salah satu part yang sedikit banyak mengurangi kekuatan kita di search result, ya kan. Tapi ya kita melakukan SEO campaign untuk Imbon ID, ya kan, dan it's quite impactful ke overall bisnis performance-nya kita. Ada banyak banget leads yang datang dari hasil pencarian orang masuk ke website kita, baca konten kita, kemudian menjadi kontak. Ya, kayak gitu sih. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mas, Ya. ngomongin soal dunia digital nih Mas. Sosial media nggak terlepas loh Mas. Iya. Nah, kan udah banyak juga nih perusahaan-perusahaan, brand-brand, khususnya mereka yang memang menawarkan produk sebagai solusi, itu juga mencoba merambah komunitas atau fans mereka atau yang suka beli produk mereka itu melalui sosial media. Nah, tapi nggak sedikit juga nih Mas, mereka yang sekedar yang istilahnya kurang memanfaatkan lah sosial media, sekedar hadir saja istilahnya.
Nah, meskipun kita nih baru mau berakhir semester 1 2017, kira-kira berdasarkan pengalaman-pengalaman Mas Guido, untuk tren seperti ini, brand-brand yang akan hadir, yang serius hadir di sosial media, yang serius reach community mereka di 2018 itu akan seperti apa sih Mas? Ya, oke sih, gue setuju sama statement di awal, ya kan, bahwa sosial media ini adalah salah satu channel yang kayaknya nggak boleh deh buat dilupain di marketing bisnis kita, dan sosial media juga salah satu part yang penting di marketing, ya kan. Tapi ngomongin soal sosial media, benar juga tadi yang diomongin bahwa banyak banget brand yang masuk ke sosial media, treatmentnya kayaknya nggak pas ya. Artinya gini, kalau gue ngeliat sosial media, it's about how you become social gitu, ya kan. Sementara kalau kita lihat banyak brand yang masuk ke sosial media, mereka lupa part sosialnya. Ngerti nggak? Kan? Mereka cuma jualan, mereka cuma posting, ya kan? Gak ada engagement, gak ada part sosialnya, which is buat apa lu masuk ke sosial media kalau lu nggak being social, ya kan? Ngerti nggak? Jadi kalau lu masuk ke sosial media, inti pertamanya adalah it's how your company become more social. Artinya lu bisa berinteraksi lebih banyak dengan audiensnya, ya kan? Dan lebih parah lagi karena fokusnya banyak company itu ketika mereka masuk ke sosial media, fokus di part-part yang menurut gua nggak pas ya. Artinya fokusnya satu di fansnya, kedua di number of followersnya, ya kan? Di situ aja berkutatnya, ya kan? Iya, itu bagian yang juga harus dilihat, tapi bukan satu-satunya gitu maksud gue, ya kan? Lu punya fans, lu punya followers, tapi lu nggak punya reach yang kuat, ya kan? Kalau yang ada yang ingat pas gue sharing session dulu, ya kan, gue pernah nunjukin Twitter gue itu 16.000 followersnya. Tapi satu kali gue tweet cuma ada 100 orang kurang yang melihat tweetnya, ngerti nggak? Ya kan? Jadi artinya nggak ada, kalau nggak pernah interaksi dengan audiensnya, meskipun followers atau fansnya kita besar, reachnya kita nggak akan tinggi, ya kan? Sosial media network modern kayak yang sekarang, Facebook, Twitter, Instagram, dan mereka punya algoritma untuk melihat apakah sebuah post, sebuah publikasi yang masuk ke sosial media network itu punya value atau enggak untuk audiensnya, ya kan? Makanya kalau nggak punya value, mau kita punya fans sebanyak apapun, reach-nya nggak akan bagus persentasenya ya kan? Kayak gitu. Yang kedua adalah eksekusinya juga di sosial media, menurut gue yang kayaknya tahun ini harus banyak dirubah deh. Satu, harus lebih harus lebih banyak engagement sama audiensnya, harus lebih banyak valuable content-nya. Kedua, fokus brand atau company yang masuk sosial media juga harus mulai beralih tuh dari sekedar ngejar fans, pindah ke ngejar reach, engagement, bahkan kalau mau turunin lebih jauh ke arah conversion, sehingga yang dilihat nanti adalah value dari social campaign-nya itu terhadap bisnisnya seperti apa, bukan cuma ngejar number of posting, number of followers, atau number of fans. Itu sih kayaknya tren yang akan terus ada dari tahun ini, tahun depan, sampai tahun depan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, bisa cerita nggak cerita Mas Abdul dapat klien pertama awalnya gimana sampai akhirnya closing-nya itu yang untuk Indonesia, market Indonesia? Oke. Itu aja sih. Ya. Kalau untuk market Indonesia, klien pertama kita itu adalah Maya, bukan. Ini deh, QM Financial. Kebetulan kalau itu yang owner-nya adalah temannya Italo. Kayak gitu. Itu sih kalau klien pertamanya kita. Iya, prosesnya mungkin Tapi ceritanya kita ya, kalau kita ketemu sama klien, itu kita nggak pernah jualan. Kita pasti datangnya sharing session, ya kan? Jadi kita selalu datang klien itu, lo mau tahu nggak soal email marketing? Terus kalau tahu Italo selalu bawa chart email marketing itu ya. Yang jadi senjata kita. Jadi konsepnya adalah kita nggak mau jualan, kita maunya convincing calon klien kita dengan solution yang kita punya, dengan sharing session kayak gitu sih. Ada lagi? Ada lagi dari Mbak Jasmine. Udah ya? Nah, ini kita ada pertanyaan dari sosial media, Mas. Oke.
Yang pertama ada dari Syafira Enisa. Pertanyaan, bagaimana tips untuk brand yang baru masuk sosial media untuk bisa menarik hati potensial follower untuk benar-benar jadi follower dia? Oke. Apakah konten yang menarik, atau promosi, atau social media activity? Oke. Yang pertama, kalau kalian mau masuk ke sosial media, kalian harus tahu dulu target market kalian itu siapa. Kebiasaan sih masih banyak company atau brand, company atau brand yang masuk ke sosial media, mereka tuh kayak masuknya, gue nyebur aja deh, gue nggak tahu, mereka tuh nggak tahu audiensnya siapa, ada di mana, kemudian sukanya apa dan lain-lain kan. Jadi kalau kita di Imbon ID, kita biasanya develop satu personas dulu. Jadi personas itu identify target market kita itu siapa, mereka tuh ada di mana, sukanya apa, ya kan? Supaya gini, ada satu yang penting juga ya. Kalau kalian masuk sosial media, kalian tuh nggak perlu ada di semua sosial media network. Pernah lihat yang company yang di LinkedIn ada, Twitter ada, di Instagram ada, di Facebook ada, di mana-mana ada, ya kan? Tapi mereka nggak tahu audiensnya ada di mana. Bisa menurutku yang paling penting adalah kalian tahu dulu audiensnya siapa, suka apa, ada di mana. Itu yang pertama, ya kan? Kemudian dari sana type of kontennya, ya kan? Tentu saja yang tadi balik lagi ke 3B itu, 3B itu. Kontennya satu harus konten yang valuable, kemudian konten yang relevan sama audiensnya, ya kan? Dan itu cuma bisa dilakuin kalau kalian sudah tahu audiensnya siapa, ya kan? Kayak gitu sih. Dan kalau gue percaya kalau orang masuk sosial media, lo nggak boleh jualan terlalu banyak. Kalaupun lo mau jualan itu harus very soft selling, ya kan? Artinya kalian kalau masuk punya fanpage terus isinya, ayo dong beli produk gue ini, ayo dong beli produk gue ini, kecuali produk kalian produk yang susah dicari, satu-satunya di alam dunia gitu kan, terus produknya banyak yang nyari juga, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau kalian jualan baju, jualan sandal, jualan sepatu, terus kalian caranya seperti itu, it might work, but most of the time it won't work. Gitu kan. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari sosial media juga nih. Bagaimana cara Imbon ID bisa terus berkembang di saat banyak bermunculan agensi-agensi baru di Indonesia? Satu-satunya cara adalah kita terus belajar dan evolve, ya kan. Jadi kita kalau di digital yang tadi kita di awal, nggak bisa tuh kita cuman selesai di sini, ya kan. Service yang kita tawarin dari dulu sampai sekarang itu aja, nggak bisa, ya kan. Jadi yang kita lakuin adalah kita terus-terusan memperbaiki servisnya kita terus-terusan belajar bagaimana sih kebutuhan market di digital saat ini, ya kan. Kemudian itu yang kita adapt, itu yang kita tes, ya kan, supaya kita punya value yang yang kuat di market kita. Dan menurut gue kita tuh dari dulu nggak pernah takut sama namanya kompetitor, ya kan, karena menurut gue semakin banyak kompetitor semakin bagus. Kenapa? Karena marketnya Indonesia ini salah satu tas beratnya apa coba? Educating the market, ya kan. Kalau coba kita yang ada di sini sendirian dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih banyak ketemu sama klien yang bukan nggak ngerti ya, tapi nggak tahu apa itu Google Analytics aja nggak tahu. Jangankan itu, mereka punya website tapi gua tanya website lu untuk apa, mereka juga nggak tahu website untuk apa, ya kan. Jadi PR besarnya kita di sini sampai saat ini, at least paling jauh 2 atau 3 tahun yang akan datang masih educating the market. Dan semakin banyak agensi yang muncul di sini, menurut gue semakin bagus karena artinya PR untuk educating marketnya bisa berkurang, ya kan. Asal jangan muncul ya agensi-agensi yang ngacoin market aja. Artinya sorry itu saya masih banyak teman-teman yang ketemu pasti sama SEO agensi yang guaranteed ranking, sudah pasti SEO aja abal-abal kan. Karena Google-nya sendiri bilang bahwa nggak ada SEO agency manapun yang bisa guaranteed ranking. Itu contoh aja sih, kan. Tapi at least cara pandangnya gue seperti itu. Dan kalau kita supaya kita bisa terus bertahan, ya kita ini terus bertahan, ya kan. Dan engine untuk evolusinya adalah teman-teman Imbon ID di sini. Jadi kalau teman-teman Imbon ID di sini nggak belajar, nggak ikutan evolusi, company juga stuck di situ, ya kan. Kayak gitu model, ya. Oke, Mas. Nah, sekarang udah last question nih Mas sekarang. Siap. Nah, tadi kita udah ngomong beberapa achievement dari Imbon ID. Tapi menurut Mas Ido, apa sih the biggest achievement of Imbon ID? Jadi yang paling bikin the pride of Imbon ID gitu? Yes, ya tadi gue udah bilang salah satu pride-nya adalah kita punya tim yang kuat. Itu salah satu achievement terbaik kita. Tapi achievement lain, setiap kali kita ketemu sama klien, terus klien tuh mukanya enak kita lihat, mereka puas sama servisnya gitu, menurut gue itu adalah
big achievement buat kita dan selalu jadi big achievement untuk kita. Kan kapanpun ada klien yang senang sama servisnya kita, itu adalah biggest achievement juga. Gitu sih Fani. Kok kamu dandan belum dijawabin tadi? Mau banget sih Dodo. Terus apa lagi? Cukup ya? Ada lagi kan? Cukup ya? Nah, oke, berarti dari pertanyaan Mas Reza yang terakhir tadi, berarti udah selesai juga nih Mas sharing session kita kali ini. Makasih banyak buat Mas Ido. Invoice-nya dikirim ke siapa? Rama. Mati. Ya, siap. Ya, jadi makasih banyak buat Mas Ido udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing tentang inbound marketing Sama-sama. hari ini dan juga banyak hal banget tadi yang Mas udah di-sharing. Makasih banget juga buat teman-teman baik dari Inbound ID Army dan juga teman-teman dari sosial media yang udah nonton live juga di Facebook. Nah, untuk teman-teman yang nggak sempat ikutan atau nonton live sharing session hari ini dari awal, nanti kita akan upload video sharing session hari ini ke YouTube channel kita itu Inbound ID. Nah, teman-teman bisa subscribe dan bisa turn on notification-nya supaya teman-teman bisa langsung dapat notifikasi setiap kali kita nge-upload video sharing session yang baru atau video lainnya seputar inbound marketing. Nah, untuk tahu teman sharing session kita berikutnya minggu depan nih, kita bisa follow juga sosial media Inbound ID di Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Dan coba ya cari search Inbound ID. Nah, Digital Marketers, sampai jumpa di sharing session selanjutnya live setiap hari Rabu jam 4 sore di Facebook fanpage Inbound ID. Thank you.